sudah siap untuk kita gunakan. Kita tinggal print ya. Oke, halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di sini. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bagikan ya tutorial bagaimana cara setting mikrotik dari awal sampai bisa jualan voucher. Oke, langsung saja kita simak video ini. Oke teman-teman, jadi alat apa saja yang perlu disiapkan untuk membangun sebuah hotspot voucher ya di sini. Tentunya yang pertama yaitu adalah modem ISP ya. Di sini saya asumsikan di sini adalah modem ISP. Jadi banyak sekali ISP yaitu ada Telkom, Bisnet, terus Icon Plus dan ISP swasta yang lainnya. Jadi teman-teman, di sini alat yang kedua yaitu mikrotik ya. Di sini mikrotik ini tipenya RB750R2. Kalau yang ini RB750GR3. Tentunya untuk cara setting mikrotik itu sama saja semua. Jadi walaupun tipenya berbeda, itu sama saja dalam hal penyetingannya. Oke, tinggal nanti disesuaikan saja karena jumlah portnya itu berbeda kadang. Tapi untuk yang tipe RB750, RB951, RB941 itu hampir sama semua, bentuknya seperti ini. Terus yang ketiga adalah ini access point untuk memancarkan sinyal hotspot nantinya ya. Jadi ini juga perlu untuk memancarkan sinyal wifi-nya. Oke. Terus selanjutnya nanti videonya akan panjang karena saya akan setting semuanya ini. Jadi teman-teman agar bisa memahami ya dengan benar dan lebih tepatnya nanti bisa digunakan untuk jualan voucher. Kemudian untuk pengkabelan yaitu yang pertama ini dari modem ISP ya, dari sumber internetnya. Di sini ada 4 LAN ya, biasanya itu ada 4 LAN. Kita colokkan saja di antara 4 LAN tersebut. Di sini saya colokkan di LAN kedua. Nah, setelah tersambung ini yang satunya kita colokkan ke mikrotik. Mikrotik di sini kita sambungkan ke Ether 1 ya teman-teman semua. Di sini Ether 1 ada tulisannya di sini internet. Itu bisa juga teman-teman sambungkan untuk sumber internet ke LAN 2, 3, 4 sampai 5 ini bisa. Tetapi untuk agar mudah dipahami, kita untuk sumber kita colokkan ke Ether 1 ya teman-teman. Dan selanjutnya ini yang untuk ke komputer saya colokkan di LAN 2 ya. Ini yang untuk setting nanti kita sambungkan ke komputer, saya sambungkan ke Ether 2 ya. Nah, ini kabelnya berbeda. Yang sumber internet ini kuning, ini sumber internet. Di sini yang abu-abu ke laptop atau komputer untuk penyetingan. Dan yang terakhir ini ada untuk ke access point yaitu ke LAN 3 ya teman-teman. Di sini ke LAN 3 ini ke access point. Ini access point kita sambungkan yaitu di WAN ya, jangan di LAN, kita di WAN saja. Ini tipenya yaitu TP-Link TLWR840N ya. Ini sangat familiar sekali digunakan untuk voucheran ya. Nah, ini cara routing kabelnya tentu bisa dipahami ya teman-teman semua. Nah, untuk tipe yang lain itu sama saja, nanti tinggal disesuaikan. Untuk Ether mikrotik ini dipahami dan nanti kita akan setting. Oke, kita langsung saja dalam penyetingan ke mikrotik. Oke, sebelum melakukan penyetingan tentunya kita memerlukan aplikasi yaitu yang namanya Winbox. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya, tinggal ketik saja Winbox download di Google ya. Nah, ini yaitu di situsnya mikrotik.com. Kita klik. Nah, di sini kita pilih Winbox ya. Di sini Winbox ada dua tipe ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja sesuai dengan sistem operasi laptop atau komputer teman-teman ya. Di sini saya menggunakan 64 bit ya. Kemudian setelah selesai terdownload nanti aplikasinya seperti ini. Ketika kita buka lalu kita refresh. Nah, sebelum teman-teman klik refresh itu teman-teman pilih neighbor dulu ya.
klik neighbor lalu pilih refresh. Nah, di sini terdeteksi satu mikrotik ya yang boardnya namanya RB750R2. Jadi ini nanti akan disesuaikan dengan tipe mikrotik teman-teman, bisa RB750GR3, RB941 dan lain sebagainya. Terus jika mikrotik ini belum pernah disetting, tentunya ada IP-nya ya. IP ini bawaan dari mikrotik ya. Ini IP-nya 192.168.88.1. Nah, kita nggak akan gunakan ini, kita gunakan MAC address saja. Klik MAC address, lalu untuk loginnya ini yaitu admin dan passwordnya tanpa password atau kosong. Terus teman-teman klik connect. Nah, di sini ada router OS default configuration seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sudah ada IP-nya, terus kemudian Ether 345 ini di slave ke Ether 2. Ini kita remove saja, kita nggak usah kita pahami ini ya, kita langsung remove configuration. Nah, ini memerlukan waktu beberapa menit ya. Ini kita close saja, kemudian kita klik Winbox lagi. Kita refresh sampai muncul lagi ya. Ini IP-nya sudah 0.0.0.0. Jadi ini sudah sukses di reset ya. Kemudian kita klik connect lagi. Oke, di sini adalah tampilan awal dari Winbox ya. Ini ada menu-menunya di samping kiri. Ini kita pelajari pelan-pelan saja, kita belajar yang dasar-dasarnya dulu, nanti sampai bisa kita cetak voucher dan siap berjualan. Nah, yang pertama kita pilih interface dulu ya. Interface ini seperti yang saya jelaskan di awal tadi, Ether 1 mengarah ke internet, kita beri nama dulu ya, kita klik 2 kali, di name ini kita tambahkan belakangnya internet, biar kita memahami ya, paham ini Ether berapa untuk apa. Nah, seperti itu. Lalu apply dan oke. Untuk Ether 2 kita beri nama lokal ya, karena ini untuk ke laptop kita atau komputer kita. Kita apply lalu oke. Nah, yang ketiga ini Ether 3 ini ke hotspot ya. Jadi saya beri nama hotspot. Saya apply lalu oke. Nah, di sini sudah ada 3 interface. Ini R berarti ini running ya, sudah terkoneksi ke perangkat ya, saling koneksi. Nah, langkah selanjutnya kita berikan nama dulu ya, karena di sini masih default mikrotik. Kita pergi ke sistem, lalu identity ya. Nah, di sini identity mikrotik ini kita ganti dengan nama WiFi kita. Di sini saya beri nama desa digital ya. Lalu apply dan oke. Nah, ini sudah terganti ya. Selanjutnya, karena modem ISP saya sifatnya dynamic ya, bukan statik, jadi saya memberi IP langsung IP terus DHCP client. Di sini kita tanda plus ya. Untuk ISP Telkom, Bisnet, terus Icon Plus, First Media biasanya menyediakan dynamic IP. Jadi langsung kita pilih ini interface-nya Ether 1 internet, kemudian default root-nya ini pilih yes ya. Terus kita apply lalu oke. Nah, di sini sudah mendapat IP ya Ether 1 atau yang ke internet. IP-nya ini 192.168.1.158. Nah, IP ini sudah ada di IP lalu address. Nah, ini sudah masuk di sini ya, tipenya D berarti dynamic ya, otomatis dari sumber internet. Terus kemudian ini kita berikan DNS ya, di mikrotik kita IP lalu DNS. Untuk git ini saya berikan DNS Google yaitu 8.8.8.8 lalu anak panah ke bawah ini saya berikan 8.8.4.4. Nah, ini DNS Google, lalu kita centang allow remote request. Nah, selanjutnya saya apply lalu oke. DNS-nya sudah. Selanjutnya kita berikan masquerade ya untuk ke internetnya. IP lalu firewall. Nah, di firewall ini kita pilih menu NAT. Jadi di NAT ini kita tambahkan ya
Tambahkan baru. Untuk di generalnya sign-nya adalah Sosnat. Terus out inverse-nya kita pilih yang mengarah ke internet ya. Untuk action ini kita pilih masquerade. Apply lalu oke. Nah, ini masquerade-nya sudah yang mengarah ke internet. Tentunya ini internetnya sudah turun ke Mikrotik ya. Kita coba di new terminal, kita ping 8 atau ke Google ya, ping ke google.com. Nah, di sini sudah replay ya untuk ping ke google.com. Jadi langkah selanjutnya kita berikan IP untuk Ether 2 dan Ether 3 supaya nanti bisa internetnya bisa turun ke laptop kita. Kita tambahkan address-nya, kita masukkan 192.168.10.1 ya, /24. Jadi IP ini bisa teman-teman sesuaikan ya, bisa 20, bisa 30, bisa 15 dan lain sebagainya. Ini /24 berarti kelas C ya. Ini perlu teman-teman pahami. Terus interface-nya yaitu ke lokal dulu ya. Ini IP untuk ke lokal, lalu apply dan oke. Kita tambahkan lagi untuk IP hotspot ya. IP hotspot bisa teman-teman sesuaikan atau samakan dengan ini ya. Ini 192.168.20.1/24. Nah, ini teman-teman perlu ganti ya, jangan di Ether 1 internet, tapi pilih ke hotspot, lalu apply dan oke. Nah, untuk ketiganya sudah punya IP semua, langkah selanjutnya ini sudah bisa teman-teman gunakan untuk internet ya, tetapi teman-teman harus konfigurasi static IP di laptop ini. Tentunya saya tidak menginginkan seperti itu, jadi saya harus menambahkan yaitu DHCP server. Nah, untuk DHCP server teman-teman pilih IP lalu DHCP server. Nah, di sini kita pergi ke DHCP ya. Di sini DHCP, kita DHCP setup. Nah, ini teman-teman perlu sesuaikan yaitu ke Ether 2 lokal. Nah, ketika ini sudah teman-teman pilih lokal, tentunya kita tinggal klik next ya. Klik next, ini address space-nya ini biarkan, gateway-nya biarkan. Nah, ini rentang IP ya, rentang IP yang diberikan nanti untuk ke perangkat lokal ya, seperti laptop dan lain-lain. Ini yang menuju ke Ether 2 ya. Saya biarkan saja. DNS-nya biarkan, list system biarkan. Nah, ini sudah bisa. Jadi ini saya matikan saja WiFi-nya. Nah, di sini kita coba cek IP-nya ya. IP sudah mendapat IP belum? Ketikkan saja IP config di cmd. Nah, ini sudah mendapat IP ya, 192.168.10.254. Kita coba cek di Mikrotiknya. Kita pindah ke Lysis. Nah, di sini sudah ada satu perangkat ya, IP-nya sama. Nah, ini aktif hostname-nya desktop. Nah, berarti ini perangkat laptop. Jadi, laptop ini sudah masuk di sini. Kita cek apakah sudah bisa ke google.com. Nah, ini sudah bisa ya. Jadi ini untuk settingan ke Ether 2 sudah sukses. Selanjutnya kita akan konfigurasi untuk hotspotnya ya. Kita tinggal pergi ke IP lalu hotspot. Nah, di sini kita pergi ke server ya. Di server ini ada pilihan hotspot setup seperti di DHCP server tadi, ada DHCP setup ya. Kita klik saja. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi di sini jangan sampai salah ya, karena untuk hotspot Ether 3 kita pilih Ether 3 saja ya. Terus kita next, lalu local address networknya ini biarkan, masquerade-nya ini dicentang ya. Lalu next. Nah, ini rentang IP-nya karena kita membutuhkan untuk access point, jadi teman-teman perlu disesuaikan saja ya. Untuk awalannya saya berikan 192.168.20.20. Jadi IP dari titik 2 sampai
20.19 nanti digunakan untuk akses point ya. Lalu kita next saja, IP ini biarkan, DNS-nya biarkan, DNS name. Nah, ini perlu teman-teman berikan. Di sini saya berikan desa digital ya, karena WiFi saya namanya desa digital. Nah, belakangnya saya kasih .net ya. Lalu next. Nah, ini untuk user ya, dibuatkan user baru. Jadi passwordnya saya samakan admin saja. Nanti bisa dihapus. Oke, lalu saya next. Nah, ini sudah selesai ya untuk konfigurasi hotspotnya. Tetapi ada yang perlu disesuaikan ya. Kita pilih server profile. Di sini HS-Prof 1 ini sedang digunakan ya. Kita klik 2 kali di general. Ini HTML directory ini nanti kita gunakan untuk modifikasi template login hotspot ya. Nah, untuk login di sini login by ini ada beberapa. Tentunya ini saya centang HTTP pub dan McCocky ya. Terus jika teman-teman menginginkan ada fitur trial atau coba gratis, ini bisa dicentang juga trial ini. Terus untuk uptime-nya ini saya berikan 5 menit ya. Kalau default-nya itu setengah jam. Jadi menurut saya kebanyakan. Jadi sini saya kasih 5 menit. Untuk resetnya ini saya biarkan 1 hari. Jadi besoknya bisa menggunakan fitur trial lagi. Kita klik apply lalu oke. Nah, langkah selanjutnya kita cek dulu apakah sudah bisa atau belum untuk hotspotnya. Tetapi sebelum itu kita harus setting dulu akses pointnya. Oke, kita setting dulu ya. Sebelum kita mencoba, kita setting dulu akses pointnya. Nah, teman-teman, kita sambungkan dulu karena ini masih default ya. Kita klik connect dan masukkan passwordnya. Jadi passwordnya biasanya ada di belakang ya. Nah, jika sudah terkoneksi, ini kita buka Google lalu ketikkan di URL-nya itu 192.168.0.1. Nah, di sini kita masukkan username dan passwordnya yaitu admin dan passwordnya juga admin ya. Lalu klik login. Nah, di sini langsung disuguhkan dengan quick setup ya. Selanjutnya kita klik next. Kita pilih access point, kemudian kita next. Untuk namanya di sini teman-teman harus disesuaikan ya. Di sini saya berikan desa digital. Dan security-nya atau passwordnya kita disable saja. Terus kita centang more advanced wireless setting-nya ini. Untuk channel width-nya kita berikan 20 MHz. Jadi perbedaannya jika 40 MHz itu rentan intervensi ya. Jadi kita pilih 20 MHz saja. Selanjutnya kita klik next. Nah, untuk LAN tipe kita pilih static IP ya. Kita tadi sudah berikan rentang IP untuk akses point untuk hotspot ya. Kita masukkan saja 192.168.20.2. Nah, untuk belakangnya titik 2 sampai titik 19 itu IP untuk akses point. Terus DHCP servernya ini kita disable saja, kemudian kita next, lalu finish. Nah, kita tunggu sampai proses rebootnya ini selesai. Oke, kita akan coba apakah sudah ada sinyalnya. Nah, di sini sudah ada sinyal WiFi desa digital. Kita klik connect, coba. Nah, ini langsung redirect ya. Kita redirect, kita coba panggil IP-nya kalau belum bisa. Nah, ini tampilan loginnya ya. Masih default, masih ya biasa begini. Kita akan coba cek di mikrotiknya. Nah, ini sudah ada terkoneksi ya. Kita cek IP yang didapat dari komputer ini. Saya ketikkan IP config. Nah, di sini mendapat IP 20.248. Jadi ini ya yang bawah ini ya. Yang atas ini adalah IP access point tadi. Selanjutnya,
kita akan modifikasi dulu ya tampilan ini biar lebih fresh, lebih seger, dan lebih bagus ya. Saya sudah menguploadnya itu untuk tampilan login pack itu ada di video-video sebelumnya banyak sekali. Di sini saya menggunakan yang versi terakhir saja ya, nanti linknya saya sediakan di deskripsi. Jadi nanti saya siapkan dulu. Jadi untuk filenya bentuknya seperti ini, yaitu RAR ya atau zip. Kita ekstrak dulu, ekstrak here. Nanti linknya saya sediakan di deskripsi, teman-teman tinggal download, tinggal mengikuti tutorial ini. Selanjutnya kita pilih ke file ya. Di sini file ada banyak sekali. Di sini saya hapus dulu yang default ini agar tidak mengganggu ya, dan space-nya agar lebih banyak. Tetapi untuk tampilan login ini filenya cukup kecil sekali. Jadi cuma 758 KB, tidak ada 1 mega ya. Ketika sudah diekstrak, teman-teman tinggal drag and drop di sini di file mikrotik ya, di menu file mikrotik ini. Ketika sudah terupload semua, ini teman-teman perlu arahkan ya untuk hotspot tadi, pergi ke IP lalu hotspot. Nah, di server profile ini ada hsprof1, kita klik 2 kali lalu pilih general. Di general ini ada HTML directory. Nah, ini tempatnya mengarahkan ya. Di sini saya pilih flash desa digital red blue. Nah, di sini saya oke. Kemudian kita cek ya, cek dulu apakah tampilannya sudah berubah atau belum. Nah, berubah ya. Tentunya tampilannya lebih bagus dari yang sebelumnya. Ketika untuk tampilan handphone kita coba inspeksi ya. Nah, seperti ini untuk tampilan handphonenya. Ada voucher, member, dan gratis. Ini bisa teman-teman sesuaikan ya untuk harga-harganya. Tentunya kita sesuaikan nanti dulu karena kita belum membuat voucher. Setelah ini kita buat voucher dulu. Setelah itu kita sesuaikan tampilannya agar lebih mantap lagi ya teman-teman. Nah, untuk membuat voucher kita menggunakan bantuan Mixmon ya. Kita yang belum tahu kita pergi dulu ke websitenya Mixmon. Nah, di sini di webnya Laksa 19 ya. Kita klik. Setelah itu kita akan download dulu ya Mixmonnya ini. Kita cari tombol download. Nah, di sini ada Mixmon. Kita klik. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada download Mixmon versi 3. Kita klik. Nah, ini pilih yang plus web server ya. Jangan yang Mixmon biasa ini, kita pilih yang plus web server. Nah, ini sudah melakukan proses download. Kita tunggu sampai proses downloadnya itu selesai ya. Nah, ini sudah selesai. Kita coba tampilkan dalam folder ya. Nah, filenya seperti ini. Saya copy dulu ya, copy di desktop saja biar lebih mudah. Nah, di sini untuk file Mixmonnya kita ekstrak ya saja, ekstrak here. Nah, ini filenya ya, saya taruh di sini. Kita klik 2 kali. Kemudian kita jalankan dulu Mixmon servernya. Kita klik 2 kali. Kemudian kita start server ya. Ini otomatis start sendiri tadi. Jika belum start, teman-teman klik start. Ini sudah ada tanda hijau di sini ya. Berarti sudah online ini ya. Kita open Mixmon. Nah, ini tampilan awal Mixmon ya. Untuk username-nya yaitu Mixmon dan passwordnya 1 sampai 4. Ini default ya, masih default. Kita login. Nah, ini langkah awal kita harus menambahkan router atau mikrotik kita di sini ya. Teman-teman perlu dipahami dan diikuti dengan teliti ya. Kita add router. Nah, untuk session name ini saya berikan desa digital. Ini tidak bisa di spasi ya.
nggak masalah, kita berikan huruf kapital di depannya saja untuk menandakan pisahan kata ya. Teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan nama WiFi teman-teman. Untuk IP mikrotik ini tentunya harus didapat dari mikrotik ya. Kita coba cek. Ini saya close dulu ya. IP lalu address. Nah, kita masukkan saja yang untuk IP hotspot ini ya, yaitu 192.168.20.1/24-nya ini tidak usah diikutkan ya, yaitu 192.168.20.1 seperti ini ya. Untuk username-nya ini mikrotik tadi admin dan passwordnya kosong. Ini tidak boleh kosong. Jadi kita harus mempassword dulu mikrotik kita ya. Kita pergi ke sistem. Setelah itu kita pilih user. Nah, di user admin ini kita berikan password. Kita klik 2 kali lalu di pojok kanan bawah ini ada password. Kita masukkan passwordnya. Saya berikan 1 sampai 8 ya. Tentunya teman-teman harus berikan password yang rumit ya, agar tidak dihack oleh orang lain. Ini karena untuk tutorial saya berikan 1 sampai 8 saja. Lalu apply dan oke. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan baru. Ini bisa add, grupnya bisa full, read dan read. Untuk full ini bisa mengakses semuanya. Jika read hanya bisa melihat-melihat saja. Seperti itu. Kalau read itu bisa menulis juga, tetapi tidak bisa melakukan full secara grup yang full ini ya. Tuh, jika teman-teman ingin menambahkan user. Jika ingin menghapus, kita tinggal klik yang min ya. Untuk mendisable kita tinggal pilih yang X ini. Untuk mengenable kita pilih yang centang. Seperti itu. Kita lanjutkan yang untuk Micmon ya. Username-nya yaitu admin tadi ya, dan passwordnya 1 sampai 8. Ini disesuaikan dengan mikrotik teman-teman ya. Nah, ini saya terus berikan hotspot name. Jadi ini nama hotspotnya apa? Seperti itu ya. Saya berikan hotspot name yaitu Desa Digital. Ini bisa dispasi ya yang hotspot name. Dan DNS name ini tentunya tadi sudah kita konfigurasi di IP lalu hotspot. Setelah itu di server profile ini hsprof1 kita klik 2 kali. Nah, ini ada DNS name ya. Kita copy, nah pastekan di Micmon ini. Nah, seperti itu ya. Jika kecepatan bisa diulang-ulang ya untuk tutorialnya. Dan untuk currency ini mata uang ya. Kita pilih rupiah saja karena Indonesia. Auto load ini biarkan default semua ya. Untuk traffic interface kita biarkan di meter 1 ya. Ini yang ke internet ya, sumber internet. Untuk live report ini adalah untuk report ya, harga-harganya nanti terreport semua di dashboard Micmon. Ini saya biarkan disable ya. Lalu saya save dulu. Ketika sudah di save kita ping. Nah, ketika sudah ping OK berarti ini sudah terkoneksi dengan mikrotik kita. Selanjutnya kita klik connect ya. Nah, ini dia tampilan awal di dashboard Micmon. Ini teman-teman perlu pahami dulu. Di sini ada tanggal ya. Jika tanggal teman-teman belum sesuai dengan tanggal di laptop, ini dikonfigurasi dulu ya. Tanggal dan jam nanti akan berpengaruh dengan voucher yang teman-teman buat berdasarkan waktu ya. Nanti jika tidak sesuai maka akan voucher itu tidak bisa digunakan. Ini ada board name, tentunya tipe mikrotik teman-teman. Ini ada CPU load, free memory dan free hard disk ya. Selanjutnya di sini kita pergi dulu ke hotspot ya. Sebelumnya kita harus berikan profil ya. Profil untuk voucher yang akan kita gunakan. Nah, seperti itu ya. Kita buat profil dulu untuk harganya berapa, durasinya berapa, itu ke user profile ini ya. Hotspot lalu user profile.
lalu pilih profile list. Nah, di sini belum ada ya, baru satu, ini default. Kita add. Nah, namanya ini kita beri nama apa? Paketnya, contoh paket 1 hari ya. Yang pertama 1 hari. Address poolnya ini biarkan saja non ya. Untuk share user ini bisa digunakan berapa handphone atau perangkat ya. Jika menginginkan untuk satu perangkat, kita berikan satu saja. Jika ingin 5, isikan 5 di sini. Selanjutnya di sini adalah untuk limitasi ya. Limitasi ke klien. Di sini saya masukkan untuk upload. Pertama upload ya, upload saya kasih 1 mega. Mega berarti M-nya besar. Dan untuk downloadnya yaitu juga 1 mega. Seperti ini ya. Jika teman-teman menginginkan 2 mega, tinggal isikan saja di sini 2 mega atau 5 mega ya, terserah teman-teman, sesuaikan di kondisi teman-teman ya. Untuk expired mode ini ada beberapa pilihan, ada langsung dihapus atau remove, ada yang diberi peringatan atau notice, ada yang dihapus dan di-record, ada yang di notice dan record. Biasanya saya pilih yang dihapus dan di-record, nanti dicatat di micphone ini ya. Saya pilih remove and record. Untuk validity ini saya berikan karena paket 1 hari jadi 1D ya, D kecil ya, 1 day. Dan untuk harganya di sini untuk harga yang dicatat oleh micphone ya. Jadi jika teman-teman menjualnya, ini selling ini yang menjual ya, penjualannya 3.000 dan menginginkan dicatat micphone ini 2.500, tinggal diberi isikan ini saja ya. Atau jika ingin dicatat juga 3.000, isikan seperti ini 3.000 semua. Jadi ini yang tampil di voucher nanti ya, yang bawah ini tampil di voucher, dan ini yang dicatat oleh micphone. Semoga teman-teman paham ya. Ini yang dicatat oleh micphone karena ini ada remove dan record. Ini yang dicatat micphone dan ini yang nanti tampil di voucher saat kita cetak. Nah, seperti itu. Kita jika lock usernya disable nanti bisa digunakan ke perangkat lain. Jika teman-teman hanya bisa digunakan satu perangkat dan tidak bisa dipindah tangankan, kita bisa di enable ya. Untuk parent view ini biarkan saja. Lalu saya save. Oke, kita close. Ketika sudah di save ya, ini sudah masuk ya. Kita buat lagi, yaitu paket 2 hari. Paket 2 hari. Untuk address poolnya biarkan non. Ini biarkan 1. Nah, untuk limitasi saya berikan 1 mega. Dan experience mode ini saya remove record. Validity-nya saya pilih 2 hari ya. Untuk harganya 5.000 yang dicatat. Untuk yang di voucher juga 5.000. Lock user enable. Nah, seperti itu saja. Nah, kita sudah punya 2 paket ya. Tentunya nanti teman-teman bisa membuat banyak paket di sini. Ketika sudah, kita tinggal pergi ke user ya, lalu pilih generate. Nah, di sini ini untuk mengenerate ya. Atau teman-teman bisa pergi ke dashboard, lalu ini ada yang merah ini generate ya. Sama saja seperti itu. GTY ini adalah quantity, yaitu jumlah voucher yang ingin dihasilkan. Saya mencoba dulu yaitu 25 ya, atau berapa ini maksimal 500 ya. Untuk servernya all, user mode saya sering gunakan yang username dan username sama dengan password. Ini saya samakan. Untuk panjangnya 5, teman-teman bisa 8, 3 dan lain, tetapi saya lebih suka 5 ya, di tengah-tengah. Jadi tidak kepanjangan dan
tidak kependekan. Untuk prefix ini adalah awalan ya. Awalan saya kasih 1H untuk paket 1 hari atau 2H untuk paket 2 hari. Ini bisa dikosongkan dan bisa diisi. Untuk karakter ini adalah untuk random nanti karakter apa saja yang akan muncul. Saya pilih yang kecil-kecil saja agar nanti tidak kebingungan user itu memasukkan vouchernya. Untuk profil karena 1 hari saya pilih paket 1 hari. Dan untuk time limit ya, time limit ini karena paket 1 hari saya ketikkan 1D. Untuk data limit ini jika dilimitasi dengan kuota ya, tetapi saya tidak menginginkan kuota. Jika teman-teman menginginkan kuota, itu bisa diisi di sini. Ada pilihan megabyte dan gigabyte. Ini diisi di sini ya. Misal 5 giga, ini isi 5 dan sampainya pilih giga. Seperti itu. Saya kosongkan saja. Setelah itu kita generate. Nah, ini sudah berhasil ya. Jika begini kita pilih yang QR ya atau print, ini sama saja. Nah, ini sudah masuk ya di sini. Tetapi untuk warnanya ini masih default, masih bawaan dari Mixmon. Jika teman-teman ingin merubahnya, ini saya sudah siapkan ya untuk template-nya dari MKS. Tentunya di Mixmon ini sudah ada voucher. Terus di sini, nah ini ada template-template voucher yang bisa teman-teman gunakan. Ini sudah saya siapkan. Terus kita pilih ke setting ya. Kita paling bawah setting, lalu template editor. Di sini ini sudah saya siapkan. Ini saya copy saja. Ini nanti saya upload juga di Google Drive, lalu saya sisipkan di deskripsi. Ini saya Ctrl A, hapus, lalu Ctrl V. Lalu saya save. Nah, ini ada default, thermal, dan small. Ketika saya refresh, nah ini sudah terganti ya. Ini sudah terganti. Untuk templatenya kita coba generate yang 5000 ya. Di dashboard, lalu generate. Quantity-nya saya pilih 25 juga. Servernya all, user modenya username sama dengan password. Terus panjang karakternya saya samakan tadi. Ini prefix awalan ya, awalan 2H karena saya ingin membuat yang 2 hari. Untuk karakternya ini saya random. Ini pilih paket 2 hari, time limitnya 2D. Oke, lalu saya generate. Nah, ini sudah berhasil ya, kita klik QR. Nah, warnanya tentunya berbeda ya teman-teman. Untuk 5000 warnanya oranye, dan ini yang 3000 atau 1 hari warnanya biru. Teman-teman bisa sesuaikan nanti di setting, lalu template editor. Nah, di sini ada harga dan ini warna ya, warna menggunakan ini ya, pagar terus warna apa. Tentunya teman-teman jika menginginkan untuk warna hijau itu kodenya berapa, kita tinggal klik kanan, lalu kita pilih ini ya yang pada kursor di sini, seperti kursor yang saya telah tunjukkan. Kemudian kita arahkan di warnanya. Nah, di sini ada background warna biru ya. Di sini paling kanan ini ada warna biru, kita klik. Lalu kita pilih warna yang kita suka. Contohnya warna hijau. Nah, ini ada kodenya di sini, kita tinggal copy lalu masukkan di tadi template editor ini. Kita masukkan yang harga berapa, itu kita ganti kodenya. Oke, ini belum selesai ya, masih logonya masih Mixmon. Kita akan custom lagi. Caranya kita pergi ke setting lagi lalu upload logo ya.
Nah, upload logo ini harus disesuaikan, ada format file name-nya di sini yaitu logo desadigital.png. Kita salin dulu ya. Saya sudah siapkan juga untuk logonya. Teman-teman bisa membuka di folder template tadi ya. Template tadi ada logo, lalu di image. Nah, ini ada logo ya. Saya copy dulu, saya taruh di desktop saja. Nah, logonya seperti ini. Tentunya kita sesuaikan dengan nama ini ya, agar bisa terupload. Nah, logo Desa Digital, saya enter. Kemudian untuk cara menguploadnya ini ada pilih file ya, pilih file, kemudian kita pergi ke desktop, lalu ada logo Desa Digital ini ya, yang tadi saya copy tadi ya, saya open lalu upload. Nah, ini sudah terupload teman-teman. Kita cek apakah sudah bisa ya. Nah, ini sudah terganti. Nah, ini voucher ini sudah siap untuk kita gunakan. Kita tinggal print ya. Kita tinggal print. Untuk satu lembar ini isi 25 ya. Kita coba gunakan salah satu voucher apakah sudah bisa digunakan. Kita coba sambungkan ke WiFi-nya ya. Nah, ini kita coba gunakan salah satu yang 1 hari saja. Saya copy, kemudian saya buka ini ya. Nah, ini sudah kita buka, lalu masukkan voucher ya. Terus kemudian login. Nah, ini sudah bisa. Selamat datang. Ini sudah bisa digunakan ya teman-teman. Oke, kita akan sesuaikan lagi ya. Ini sudah clear ya untuk cetak voucher, teman-teman pastinya sudah bisa ya. Kita sesuaikan untuk tampilan awal di login pack itu ada harga ya, kita sesuaikan dulu ya. Ini saya disconnect dulu. Kita logout ya. Nah, ini ada kata-kata ini bisa disesuaikan di template login kita. Ini template login ini ada beberapa file ya. Tentunya kalau yang awal, ini awal yaitu /login ya. Jadi di sini namanya juga login. Nah, ini login ya. Teman-teman bisa mengeditnya menggunakan template editor, bisa menggunakan Sublime Text, terus Notepad++, terus bisa juga Dreamweaver, bisa Visual Studio Code dan lain sebagainya. Tentunya banyak sekali, tinggal disesuaikan teman-teman mempunyai template editor apa. Nah, kita buka ya. Nah, di sini untuk tulisan-tulisan ini ada gunakan layanan internet, ini teks berjalan ya, ini ya. Teman-teman bisa ganti ini, terus silakan masukkan kode. Nah, ini bisa teman-teman custom sendiri. Terus QR kode. Nah, ini ada paket, ini juga slider. Slider ini bisa teman-teman sesuaikan di sini. Di bawah ini ada, nah ini untuk 1 jam 1000, 2 jam 3000. Nah, ini teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian jika sudah di save ya, teman-teman upload ulang di file ini agar filenya terupdate. Nah, seperti itu untuk image-nya. Teman-teman pilih image ini, slider ini teman-teman bisa custom sendiri ya. Untuk namanya itu disesuaikan slider 1 dan ekstensinya JPEG. Untuk logonya ini PNG ya, bukan JPEG. Oke, seperti itu. Oke, semoga teman-teman paham dan sudah bisa mencetak voucher dan menceting semuanya ini dan tinggal berjualan ya teman-teman semua. Oke, kiranya cukup sekian karena waktunya sudah cukup panjang sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai habis ini dan saya doakan semua semoga teman-teman diberikan keberkahan dalam usahanya. Oke, sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.